Halo, nama saya Darian. Saya jurusan Teknik Industri angkatan 2011 dan lulus tahun 2015. Saat ini saya adalah salah satu founder dari Peponi Travel yang merupakan penyedia layanan liburan unik dan berbeda ke destinasi-destinasi favorit di dunia. Pengalaman saya di BINUS University, saya akan mulai dari akademisnya dahulu. Saya sangat bersyukur saya mendapatkan lingkungan yang berkelas internasional. Ini juga tidak lain tidak bukan karena saya memiliki dua advisors yang masih saya sangat hargai dan hormati sekali sampai saat ini, yaitu yang pertama ada Profesor Ho atau Ibu Wiwi sebagai dekan kami waktu itu, dekan teknik. Kemudian ada Miss Gita sebagai ketua jurusan teknik industri. Beliau-beliau ini adalah dua orang yang sangat penting bagi pengembangan hidup saya secara pribadi. Bagaimana mereka mengembangkan diri saya menjadi pribadi yang sebelumnya mungkin bukan siapa-siapa, tidak berani untuk berbicara depan publik, tidak berani untuk bernegosiasi, tidak berani untuk komunikasi, tapi mereka berhasil membangun saya, mengembangkan soft skill saya dengan sangat baik di lingkungan secara akademis ini. Nah, beliau ini juga menjadi advisor kami ketika saya aktif di organisasi. Oke, kalau organisasi sangat menarik. Pertama kali organisasi yang saya ikuti di BINUS itu adalah BNEC, Bina Nusantara English Club. Nah, di situ saya tidak sekedar cuma datang ke English Club-nya saja, tapi saya dapat kesempatan untuk menjadi panitia dari eventnya yang multinational event dari BNEC. Di situ saya mendapatkan banyak pengalaman. Kemudian saya melanjutkan aktivitas organisasi saya bersama Himpunan Mahasiswa Teknik Industri, HIMTRI. Kemudian juga saya akhirnya dipercayakan juga menjadi presiden dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri untuk yang internasionalnya yang namanya adalah IISE atau Institute of Industrial Engineers yang berasal dari Amerika Serikat. Jadi satu titik di waktu saya berorganisasi, ketika saya di HIMTRI, waktu itu kami dipercayakan untuk memegang sebuah project yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yang namanya adalah International Study Tour. Nah, ini adalah awal mulanya Peponi berdiri sebenarnya. Di mana kami dipercayakan, waktu itu saya dipercayakan sebagai project manager. Mungkin waktu itu tidak ada teman-teman lain yang berani ambil ini karena memang sangat sulit untuk eksekusinya. Akhirnya saya dipercayakan, saya membangun sebuah tim, termasuk dalamnya ada founder Peponi juga, ada William, kemudian ada Amrianto, dan ada teman-teman lainnya. Kami membangun tim yang kecil, tapi akhirnya berhasil menuntaskan kegiatan International Study Tour ini, yang mana kita pertama kali membawa himpunan kita untuk ke luar negeri, ke Singapura, mengunjungi beberapa universitas dan juga perusahaan yang ada di Singapura. Di situ juga menjadi titik kami belajar, oh begini loh dunia pariwisata. Karena waktu itu kami sangat berpikir bagaimana untuk budget yang rendah, tapi kami bisa ke Singapura dengan budget mahasiswa. Di situ kami bernegosiasi dengan travel agents, kami melihat, oh seperti ini loh caranya, dan akhirnya karena kami tidak punya budget yang cukup untuk naik private bus di Singapura, kami menentukan akhirnya, oke, kita naik public transportation aja deh selama di Singapura, dan disitulah titik poin travel like a local mulai ada di situ misinya. Nah, singkat cerita, kegiatan tersebut berjalan dengan baik, dan kami dapatkan apresiasi yang baik dari dekan dan juga dari kajur kami, Profesor Ho dan Miss Gita, dan kami akhirnya dipercayakan memegang peranan-peranan yang lebih strategis lagi dalam himpunan. Waktu itu akhirnya saya menjadi wakil ketua himpunan dan juga double job dengan menjadi presiden dari organisasi internasional yang kami miliki tersebut. Di situ juga kami belajar, saya diajari berbagai hal, negosiasi dengan orang-orang dari luar negeri dan berbagai hal, sehingga akhirnya organisasi ini menjadi organisasi yang sangat baik dan berkembang dengan pesat, dan hingga saat ini saya cek masih ada juga organisasinya. Seperti itu. Yang poin ketiga juga yang sangat masih saya ingat adalah kesempatan untuk internship waktu di BINUS juga, di mana saya juga dibangun di situ ketika saya mendapatkan kesempatan untuk internship di perusahaan profesional. Waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk internship di Unilever. Itu juga menjadi modal saya untuk bisa akhirnya berani kita untuk merintis perusahaan, karena saya sudah mendapatkan cukup banyak keberanian, soft skills yang saya dapatkan dari organisasi,
akademis dan juga dari program internship dari Binus University. Kalau kita tarik mundur, itu berasal dari nama geng kami, para founder Peponi, waktu kita berkuliah di Binus. Kita dikenal sebagai geng Peponi waktu itu karena kecintaan kami dengan Afrika. Kenapa Afrika? Karena Peponi sendiri adalah bahasa Swahili yang merupakan salah satu bahasa nasional yang ada di beberapa negara di Afrika, yang artinya adalah paradise atau heaven on earth. Nah, dari situlah kita mulai membangun. Ketika kita akhirnya merintis usaha di bidang pariwisata ini, kami merasa nama Peponi itu merupakan nama yang kuat, yang sudah melekat dengan kami para founders, sehingga akhirnya Peponi menjadi salah satu visi besar kami yang menjadi fondasi kami untuk merintis perusahaan Peponi Travel. Nah, Peponi sangat berbeda. Kami menjadi salah satu pionir dari penyedia layanan perjalanan yang sangat unik dan berbeda di Indonesia, yang akan membawa banyak traveler untuk menjelajahi destinasi di luar negeri, di destinasi-destinasi favorit dunia dengan cara yang unik. Bukan seperti turis, tapi seperti orang lokal. Itu yang menjadi hal paling unik dari Peponi, menjadi value kami, bagaimana kami selalu menyediakan berbagai produk dan berbagai jenis trip yang sangat membuka dan menjadi wadah bagi travelers Indonesia untuk melakukan berbagai hal yang sulit dilakukan di travel konvensional. Momen perjalanan paling yang sulit kami lupakan tentunya adalah waktu kita merintis Peponi. Kita merintis waktu kita masih berkuliah waktu itu di tahun 2014. Kami lulus tahun 2015 dan di situ kami terus melanjutkan merintis perusahaan ini. Dan 2015-2016 merupakan tahun yang krusial bagi kami karena itu merupakan tahun pertama di mana kami harus mendapatkan kepercayaan pertama. Itu sangat sulit sekali untuk kami, di mana pada tahun 2016 kami sampai pada posisi kami hampir selesai. Peponi hampir tidak ada lagi karena waktu itu kami di tahap yang very down moment for the company. Di situ kami punya 3 bulan target ke depan dan puji syukur target tersebut tercapai. Waktu itu dalam 1 tahun kami yang tadinya tidak pernah melayani project apapun, kami mendapatkan 5 project, dan 5 project tersebut juga semuanya itu dari himpunan-himpunan yang ada di Bina Nusantara, di Binus. Itu sangat mengesankan. Jadi kami bisa bilang bahwa yang mempercayai kami dari Binus dan yang mempercayai perusahaan kami pun juga anak-anak dari Binus juga. Nah, itu salah satu momen yang paling krusial bagi kami, dan dari situ, dari titik itu kami terus bertumbuh dan hingga akhirnya kami menghadapi pandemi tahun 2020 hingga tahun 2022. Tapi yang kami hadapi waktu itu ternyata tidak lebih berat daripada waktu kami merintis tahun 2015, sehingga kami para founders dan tim semuanya berhasil melewati pandemi, dan di situ juga kami melakukan berbagai kegiatan actively sebagai marketing, sehingga akhirnya kami menjadi top of mind. Setelah pandemi, Peponi puji syukur memantul dengan kencang dan menjadi salah satu penyedia layanan liburan yang unik dan populer yang ada di Indonesia untuk membawa travelers ke luar negeri. Nah, tadi yang paling sulit dalam merancang perjalanan yang ada di Peponi itu salah satunya adalah survei dan simulation trip. Kami selalu memastikan setiap produk dan layanan yang Peponi hadirkan di Indonesia itu selalu melewati berbagai program research and development yang sangat ketat. Sehingga salah satunya adalah kita selalu melakukan survei dan simulation. Nah, survei dan simulation trip ini biasanya kami juga selalu ingin tim founders yang melakukannya, karena kami sebagai founders, kami ingin tahu bagaimana eksekusi di lapangan, bagaimana apakah yang kami sudah rencanakan itu bakal sesuai dan bakal bisa diterima dengan baik oleh calon-calon customer kami. Nah, itu merupakan tantangan yang berat karena kami harus melewati berbagai hal. Tanda kutip, kami harus nge-gamble di luar negeri ke berbagai destinasi yang akan kami keluarkan. Berbagai hal, kami menghadapi badai, menghadapi tinggal di mungkin penginapan-penginapan yang ternyata kurang baik gitu ya, dan sehingga akhirnya kami berhasil menemukan formula agar sebuah produk ini siap diluncurkan dan menjadi produk yang luar biasa untuk calon pelanggan Peponi. Selain kami para founders juga yang melakukan research and development secara langsung, trip-trip di Peponi ini umumnya trip yang pertama kali kami luncurkan, kami para founders juga turun langsung bersama dengan tim trip leaders kami untuk memastikan trip pertama, trip kedua, 3, dan seterusnya berjalan dengan sangat baik,
hingga kami pada akhirnya menemukan personel-personel yang dapat melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan di dalam trip tersebut. Nah, kenapa kami melakukan hal ini dan kami menjaga sampai saat ini? Kami harus selalu turun karena kami ingin memastikan di lapangan itu kami benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Karena ketika di kedepannya tim trip leader kami mungkin ada melapor sesuatu hal case-case tertentu, kami tahu, oh ternyata memang case seperti itu dan bagaimana solusi yang terbaik yang bisa kita terapkan. Di sini kami bisa bilang bahwa kami harus turun untuk menerapkan best practice-nya dulu, menjadi contoh yang baik bagi tim kami, kemudian memastikan bahwa pelanggan-pelanggan Peponi itu merasakan the art of traveling-nya yang paling maksimal untuk trip yang kami luncurkan tersebut. Perihal menjaga hubungan baik, Peponi memiliki program Peponi Frequent Travelers. Jadi puji syukur kami memiliki rate yang cukup tinggi untuk pelanggan yang akhirnya kembali lagi mengikuti trip kami. Kami memiliki Peponi Frequent Travelers, itu adalah program yang akan menghitung berapa jumlah trip yang sudah pernah diikuti oleh pelanggan kami. Jadi ada tiernya, ada green, ada silver, ada gold. Masing-masing tier memiliki keuntungannya tersendiri dan kami juga punya komunitas khusus peserta atau kita sebutnya guest of Peponi yang sudah pernah mengikuti trip. Nah, di situ kami menjadikan mereka prioritas utama untuk bisa mengikuti trip kami selanjutnya. Nah, di sini kami terus menjaga hubungan baik, bagaimana kami selalu memberikan berbagai informasi-informasi yang inspiratif dan juga tentunya menjadikan pelanggan yang sudah mengikuti trip kami mendapatkan kursi prioritas dan menjadi yang pertama juga yang bisa mencoba rute-rute terbaru dari Peponi. Peponi sejak awal berdiri kami memiliki misi yang kuat, yaitu travel like a local. Di situ kenapa bisa muncul ideas travel like a local? Itu datang kembali dari kami para founders yang selalu merasakan terlebih dahulu sebuah perjalanan sebelum kami luncurkan. Di situ kami menjelajahi destinasi seperti like orang lokal, kami menggunakan berbagai moda transportasi publik, kemudian kami berinteraksi dengan orang lokal, kemudian kami merasakan berbagai aktivitas-aktivitas yang cuma dapat dilakukan oleh orang lokal. Seperti misalnya hiking, walking trail, bersepeda, piknik, stargazing, dan berbagai hal-hal yang sulit didapatkan di travel konvensional dengan waktu yang padat. Peponi selalu membangun sebuah trip yang sangat fleksibel dan penuh dengan waktu yang santai, sehingga peserta kami atau pelanggan kami bisa merasakan, oh begini loh jadi seperti orang lokal di Swiss, oh begini loh jadi orang lokal di New Zealand atau di Jepang. Sehingga waktu mereka pulang ke Indonesia, ini adalah yang paling menarik. Secara nggak langsung ada hal-hal positif dari negara-negara tersebut yang bisa kita terapkan di Indonesia. Hal-hal yang sederhana, misalkan budaya mengantri, kemudian kebersihan. Misalkan kita lihat di Jepang itu tidak tempat sampah sangat jarang, di Tokyo tapi kok sampahnya tidak ada. Nah, itu secara langsung kita masuk ke dalam budaya kita, budaya peserta-peserta kami, sehingga waktu mereka kembali ke Indonesia banyak hal-hal positif dari hal sederhana saja yang dari ketika kita eksplorasi destinasi seperti orang lokal. Nah, itu yang menjadi misi kami dari awal kami berdiri sampai sekarang, travel like a local. Baik, motivasi terkuat yang pertama, traveling is my passion. Ya, jadi passion itu yang akhirnya menjaga motivasi untuk bisa terus berada dalam pembangunan dan mengembangkan Peponi ini bersama tim. Nah, motivasinya itu juga adalah ketika waktu saya dan tim kita eksplorasi destinasi-destinasi favorit dunia, kita benar-benar bisa merasakan pengalaman yang berbeda dengan cara yang unik seperti orang lokal. Dan ketika saya melihat di marketplace, di mana masih banyaknya travel-travel profesional yang menyediakan layanan liburan ya untuk sekedar layanan liburan saja dengan waktu yang terbatas, naik turun bus dengan pengalaman yang sangat minim, itu selalu menjadi kegerahan bagi kami para tim founder, sehingga akhirnya kami selalu berusaha untuk menghadirkan berbagai destinasi-destinasi dunia dengan cara penjelajahan yang berbeda. Karena kami yakin dengan cara kita menjelajahi destinasi seperti orang lokal, itu akan memberikan pengalaman yang jauh lebih banyak, lebih kaya, dan lebih mengesankan yang akan selalu diingat oleh setiap kita ketika kita traveling bersama seperti orang lokal.
Ini adalah satu hal yang sangat penting buat kita. Jadi setiap perjalanan atau trip Peponi selesai, kami memiliki program evaluasi yang cukup ketat ya dari internal Peponi, di mana kami akan mengirimkan evaluation form kepada setiap peserta, setiap peserta mengikuti perjalanan kami. Mereka akan mengisi feedback form di situ. Feedback form tentunya ada yang positif, ada yang negatif, dan kami selalu senang apabila ketika kita mendapatkan umpan balik yang negatif. Karena itu yang membangun kami, membentuk produk kami semakin lebih baik lagi hingga saat ini. Jadi, kalau kita bisa bilang bahwa sebuah produk Peponi ini selalu memiliki ruang untuk pengembangan dan peningkatan. Produk Peponi, let's say di satu destinasi, Swiss di tahun 2022, tahun 2003, 2024, sampai 2025 nanti mungkin akan ada selalu peningkatan dan perubahan. Kenapa ada peningkatan perubahan? Itu berdasarkan juga dari banyaknya masukan-masukan dari guest of Peponi, peserta kami yang sedang mengikuti perjalanan kami. Nah, karena itulah umpan balik positif bagi kami sangat luar biasa untuk membangun semangat kami terus. Umpan balik negatif kami sangat butuhkan itu untuk membangun produk kami semakin lebih baik lagi ke depannya. Let's say satu contoh produk kita di Swiss, mungkin sebelumnya kita perjalanannya sekitar 8 hari 6 malam. Kemudian ada masukan dari guest of Peponi, dia bilang, kayaknya kurang, kita di desa ini harusnya tambah lagi, kita waktunya kurang. Oke, kita research, kita validasi, dan in the end tahun 2024 kita menguatkan trip yang lebih panjang lagi waktunya. Jadi itulah kenapa kita selalu mendengar umpan balik dari pelanggan kami, karena itu adalah satu yang penting sekali untuk pengembangan Peponi semakin bertumbuh, semakin besar ke depannya. Untuk mendukung komunitas lokal, itu salah satu prioritas dari Peponi. Jadi mungkin saya bisa cerita dari program Peponi yang kami sedang bangun saat ini. Mungkin kami juga salah satu dari tour operator di Indonesia yang sudah mulai memikirkan hal ini. Kami sedang dalam proses mengarah menjadi fully sustainable travel. Jadi kita punya 3 poin gerakan dari Peponi. Yang pertama itu kita selalu mengutamakan penggunaan moda transportasi publik, dan diutamakan transportasi publik yang menggunakan elektrik atau listrik saat ini. Makanya kita bisa lihat saat ini destinasi Peponi di Finlandia 100% kita bilang itu adalah destinasi yang ramah lingkungan, fully organized with public transportation, electrified. Switzerland juga dan beberapa destinasi-destinasi lainnya. Poin yang kedua, kita selalu menghimbau guest of Peponi untuk menghindari dan mengurangi penggunaan sampah plastik, dengan kita mendorong mereka untuk selalu membawa berbagai macam, misalkan mereka membawa perbekalan, mereka membawa tempat makan yang bukan yang sulit untuk didaur ulang. Kemudian mereka juga kami himbau untuk membawa tumbler minuman, karena fun fact ketika di destinasi-destinasi Peponi, let's say New Zealand, Switzerland, Finlandia, Iceland, Jepang, itu kita bisa minum langsung dari keran, dan itu salah satu hal yang paling murah yang ada di sana, dan kita selalu mendorong makanya bawa tumbler, kita isi keran minum. Selain juga hemat, kita juga mendukung program keberlanjutan seperti itu. Dan poin ketiga adalah komunitas lokal. Peponi saat ini sedang dalam gerakan, kita ingin memastikan at least 80% dari partner kami di destinasi tujuan itu merupakan komunitas lokal. Kami menghindari dan kami ingin terus meningkatkan menjadi 100% hingga nantinya kami, seluruh partner kami adalah komunitas lokal, dan kami ingin mengurangi kerjasama juga dengan international chain business. Nah, salah satu contohnya adalah di Switzerland. Jadi kita punya program yang cukup unik sekali di situ, yaitu tinggal di desa, dan di situ kami memiliki strategic partner, yaitu langsung dengan orang lokal, orang desanya di sana. Nah, itu yang mendukung keberlanjutan mereka di sana, karena dengan datangnya kami sebagai sebuah grup, kami tinggal di sana, kami berinteraksi di sana, kami juga turut membangun komunitas lokal di sana dengan berbagai hal. Misalkan satu yang kami lihat pengembangan dari rumah tradisional yang kami pakai di situ adalah dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mereka selalu mengalami peningkatan fasilitas, dan kami yakin salah satu yang mungkin mendorong juga mereka meningkatkan fasilitas adalah dengan kedatangan kami, yang kami selalu ingin tinggal di sana dan terus mendukung keberlanjutan dari bisnis yang dimiliki orang-orang lokal. Satu lagi, kami selalu mendorong juga guest of Peponi untuk mengunjungi tempat-tempat belanja yang memang dimiliki oleh orang lokal. Terkadang di travel-travel konvensional, peserta liburan dibawa ke toko-toko tertentu di mana itu sudah ada partnership khusus. Nah, itu tidak ada sama sekali di Peponi. Kami berkomitmen untuk hanya
merekomendasikan peserta kami ke untuk berbelanja di toko-toko yang dimiliki oleh orang lokal. Jadi membeli handcraft orang lokal, membeli apapun yang memang disiapkan oleh orang lokal, bukan untuk sekedar bisnis, tapi untuk membangun kehidupan mereka, keberlanjutan kehidupan mereka di sana. Baik, berbicara tentang hobi saya tentunya pertama traveling, tapi kalau secara spesifik lagi, saya senang untuk terhubung dengan alam, dengan outdoor area, sehingga salah satu hobi yang sangat saya senangi adalah hiking. Jadi, misalkan saya tidak di kantor, saya sedang berada di luar, saya akan selalu mencoba mencari hiking trail. Begitulah kenapa Peponi itu banyak sekali program hikingnya di dalamnya, itu tidak lain tidak bukan juga karena kami para founder sangat menyenangi kegiatan hiking. Hobi keduanya, mungkin sesekali saya senang dengan bermusik. Saya senang bermain musik seperti piano, gitar gitu ya. Dimana itu cukup membantu untuk menenangkan saya, suasana hati ketika mungkin sedang dalam masa-masa yang cukup berat dalam pekerjaan. Salah satu tantangan besar sebagai entrepreneur tentu adalah waktu, karena apalagi kita merintis, dalam proses rintis itu bisa dikatakan 24/7 kita selalu bekerja, pikiran kita selalu ada untuk perusahaan ini. Ini juga menjadi tantangan kami para tim founders, bagaimana kami membagi waktu antara karir dan juga dengan keluarga. Nah, ada 2 poin hal yang kami selalu fokuskan saat ini untuk memastikan kami memiliki waktu yang cukup juga selain untuk pekerjaan, juga untuk keluarga. Yang pertama juga dengan terus mengembangkan, meningkatkan teknologi. Jadi saat ini di Peponi sendiri kita sudah kurang lebih 80-90% seluruh proses bisnis yang ada kita menggunakan teknologi, di mana juga saat ini user atau customer kami juga sudah cukup mandiri dalam hal proses reservasi dan sebagainya. Itu sangat membantu kami untuk bisa membagi waktu. Kemudian juga yang poin kedua adalah kami selalu memperkuat tim Peponi itu sendiri dengan memastikan tim-tim yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet dari kami para founders itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kesamaan kultur, kesamaan visi, dan kesamaan jiwanya untuk bisa memimpin Peponi menjadi perusahaan yang sama kulturnya seperti kami mendirikannya waktu itu hingga beberapa tahun dan sampai selamanya nanti, seperti itu. Harapan saya untuk Peponi ini, kami yakin meskipun kami sudah 10 tahun, kami yakin kami baru saja memulai segalanya. Kami selalu belajar, kami selalu ingin mengembangkan, meningkatkan apa yang sudah kami buat hingga saat ini. Karena kami yakin destinasi-destinasi di luar sana masih sangat banyak sekali yang bisa dieksplorasi dengan cara yang unik dan cara yang berbeda, sehingga semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa merasakan seninya traveling seperti orang lokal. Untuk saya pribadi, saya sudah cukup banyak eksplorasi beberapa destinasi dunia, meskipun belum banyak sekali, tapi saya sudah cukup banyak eksplorasi mulai dari bagian utara bumi hingga selatan bumi. Ketika saya balik ke Indonesia, ada satu kesimpulan yang bisa saya tarik. Aset pariwisata Indonesia sangat besar, sangat luar biasa. Dan ketika saya belajar dan saya melihat langsung bagaimana negara lain mengelola aset mereka di pariwisatanya, saya yakin Indonesia bisa juga. Karena itu, saya ingin sekali dan berharap jika suatu saat nanti saya mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa terlibat dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, untuk memastikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan pariwisata yang sangat luar biasa dan bisa bersaing dengan negara-negara lain yang pariwisatanya sudah maju saat ini. Itu harapan saya. Saya sangat bangga menjadi bagian dari Binus University, dan saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk bisa bergabung menjadi mahasiswa-mahasiswi Binus University. Saya bisa katakan bahwa kami, para founder Peponi, bertemu di Binus. Kemudian Peponi lahir di Binus, dan customer yang percaya pertama kali ke Peponi itu juga dari Binus. Dan kami sangat lekat dengan Binus, dan
itu menjadi salah satu fondasi kenapa Peponi masih ada sampai sekarang dan terus punya semangat untuk menjadi perusahaan dengan dampak positif yang luar biasa banyak di Indonesia. Untuk BINUS University saya berharap untuk selalu bisa menjadi kampus dengan lingkungan berkelas internasional yang luar biasa dan juga menjadi wadah yang penting bagi mahasiswa-mahasiswi untuk bisa mengasah soft skills dan juga mengembangkan dirinya melalui program-program dan kesempatan bergabung di organisasi-organisasinya.